aspalnya, gitu ya, atau hot mix-nya. Nah, nah ada sih beberapa sifat campuran panas aspal dan agregat. Ada beberapa sifat. Yang pertama nanti ada hot mix ya, atau campuran panas. Nah, untuk campuran panas ini, aspal dan agregat yang cukup populer ya di Indonesia, ada beberapa tipe ya, ada aspal beton atau laston, aspal konsentrat AC, kemudian nanti ada lataston atau hot rolled sheet atau HS, dan latasir sheet. Ini yang paling sering dipakai di Indonesia yang populer gitu ya. Nah, campuran ini disebut campuran berasal panas atau hot mix karena material tersebut dicampur dalam keadaan panas. Nah, untuk lasan sendiri itu untuk lasan AC itu terdiri dari 3 macam campuran. Ada lason lapis aus yang memang disebut aspal konsentrat wearing course atau disingkat menjadi ACWC. Ya, aspal konsentrat wearing course disingkat dengan ACWC. Biasanya dipakai untuk lapis aus atau lapis permukaan aspal. Itu lapisan paling atas tuh ya, lapisan aus. Nah, yang kedua ada laston lapis antara atau binder course ya, atau lapis pondasi antara lapisan aus dengan lapisan apa? Dengan lapisan pondasi gitu ya, antara yang disebutnya adalah binder course atau dengan singkatan ACBC. Ya, ACBC, ACWC, dan yang ketiga adalah lapis laston lapis pondasi atau disebut dengan AC base atau aspal concentrate base gitu ya. Nah, ini untuk laston ya, AC itu berarti ada tiga jenis campuran, adalah aspal konsentrat, lapis antara, lapis fondasi gitu ya, untuk laston. Nah, nanti nah laston ini memang ditunjukkan untuk jalan dengan lalu lintas rencana 1 sampai 10 juta desa gitu ya. Jadi jumlah 10 atau 10 juta perjalanan atau volume kendaraan gitu ya. Nah, ini biasanya memang dipakai untuk 1 sampai 10 juta kendaraan, volume kendaraan gitu ya. Nah, eh nanti untuk kemudian dari campuran laston AC tadi kemudian ada lataston ya, tadi laston sekarang lataston. Nah, untuk lataston sendiri itu atau HRS disingkatnya itu terdiri dari 2 macam campuran. Yang pertama ada lataston lapis pondasi atau HRS base, kemudian nanti ada lataston lapis permukaan HS wearing course ya. Lapisan lapis permukaan, kemudian nanti ada lataston ya untuk ditunjukkan dengan lalu lintas rencana kurang dari 1 juta esa. Nah, ini biasanya dipakai ya di daerah-daerah pedesaan yang kayak gini nih yang kemarin ya. Nah, biasanya di bawah 1 juta perjalanan itu biasanya hanya memakai HRS gitu ya, karena mungkin volume lalu lintasnya tidak terlalu tinggi ya, jadi hot mix jadi mereka hanya HRS atau swing cost atau face jadi pakainya. Nah, kemudian yang kedua adalah tasir atau sunsheet. Nah, yang kemarin sudah diketahui ya cara-caranya latasir, lapisan tipis pasir atau sunsheet itu bisa kelas A atau ada kelas B gitu ya. Untuk nilai nilai si pasirnya. Kemudian sunsheet ditentukan dengan lalu lintas kurang dari 0,5 juta esa gitu ya. Nah, pemilihan kelas A atau B itu juga tergantung dari gradasi pasir yang digunakan. Nah, sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh suatu campuran aspal dan agregat adalah yang pertama itu adalah stability, ya. Jadi material-material untuk membuat satu campuran hot mix ini adalah laston, latasir ataupun laston, ya. Itu si material tersebut dia harus memiliki namanya stability atau stabilitas. Nah, stabilitas ini didefinisikan sebagai
kekuatan campuran aspal dan agregat untuk menahan deformasi akibat beban lalu lintas. Ya. Artinya deformasi adalah dia adanya perpindahan. Ya. Di sana penurunan, gitu ya. Ada deformasi, gitu ya, dari campuran aspalnya. Dia mampu menahan. Nah, yang kedua, stability ini dapat diperoleh melalui tahanan fraksi antar agregat, ya, agregat yang saling mengunci atau interlocking, dan daya kohesi dari aspalnya. Kita pernah belajar di geologi teknik atau di TBK tentang material agregat kasar. Itu bentuk yang seperti apa yang bisa mengunci. Itu kan kita pernah belajar itu kan. Jadi bentuk-bentuknya, lapis permukaannya seperti apa, runcing-runcing gitu ya. Sehingga dia bisa menahan antar batuan gitu ya, atau interlocking ya. Itu jadi pemilihan agregatnya untuk menstabilisasikan dari si aspal tersebut. Kemudian daya kohesi dari aspal atau daya rasapan, ya, daya dia mengalir atau melapisi si permukaan agregat. Ya, daya kohesinya seperti itu juga harus sesuai dengan spesifikasi SME. Nah, kemudian yang ketiga, ada pengukuran stabilitas dilakukan melalui pengujian laboratorium yang dinamakan dengan Marshall test. Ya. Jadi nanti kalian itu nanti praktikum, ya, kita uji material agregat, kemudian nanti uji material aspal. Setelah diuji kita buat campurannya atau campuran hot mix-nya, ya. Pengujiannya sudah saya sampaikan minggu kemarin, minggu sebelumnya. Nah, yang setelah diuji kemudian nanti dicampur, ya, hot mix, ya. Kita bikin satu campuran hot mix. Nah, nanti bisa dari ketiga tadi ada laston, laston atau atasir gitu ya. Itu tergantung nanti jenis agregat yang nanti dipakai materialnya. Gitu ya. Kita merencanakan campuran jenis apa? Apakah lapisan aus, lapisan fondasi, atau hanya lapisan atasir atau sapu pasir. Itu bisa di ini gitu kan, direncanakan ketiga jenis campuran tersebut melalui nanti. Nah, setelah nanti dibuat campuran, nanti kan dibuat sampel gitu ya. Nanti dibuat sampel hasil campuran tadi yang kita rencanakan nanti diuji dengan Marshall test ya. Nah, dia hasilnya si Marshall tersebut nanti kalau itu untuk meningkatkan stabilitas untuk melihat tingkat kestabilan dari campuran yang kita buat. Nah, untuk meningkatkan stabilitas juga dapat diperoleh dengan cara dia menggunakan bergradasi rapat atau density gradient, ya. Jadi artinya gradasi yang dari analisa saringan itu dia apa? Bukan bukan seragam tapi apa sih? Nah, itu maksudnya itu beragam gitu ya, bukan seragam, tapi beragam. Sehingga nanti pori-pori yang kosong itu bisa diisi dengan yang kecil-kecil atau density. Dia berasi rapat gitu ya. Jadi tidak ada yang kosong gitu ya. Ukuran dari saringannya gitu ya. Nah, menggunakan aspal yang cukup untuk menyelimuti partikel agregat. Nah, kadang kan memang kalau aspalnya kurang, ya pasti nanti juga dari segi melapisi agregat dia tidak maksimum atau maksimal. Nah, perlunya nanti kita pengendalian aspal gitu ya. Nah, jadi material aspalnya. Jadi kalau aspalnya sedikit harusnya satu itu diisi dengan aspal 5%, ternyata dikurangi jadi 4%, nah lumayan kan 1%. Gitu ya. Nah, itu juga pengaruh nanti ke stabilitasnya. Nggak tahan lama lah istilahnya. Kalau udah volume lintasnya tinggi dari 1 sampai 10 juta gitu ya, nah, itu biasa cepat rusak gitu ya. Kemudian menggunakan aspal yang berpenetrasi rendah, ya. Ya, artinya bisa 60-70 gitu ya, itu personal, jadi jangan sampai terlalu tinggi penetrasinya
Ya, aspal yang penetrasinya tinggi artinya pas waktu ditusuk sama kemarin kan sudah ada pengujian penetrasi, kalau ditusuk dia jarumnya terlalu menusuk, itu jarumnya itu sangat tinggi itu, gitu ya. Kalau dia rendah, dia penurunannya rendah, cuma beberapa mili gitu ya, itu cukup bagus. Penetrasinya rendah artinya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah memaksimalkan nilai stabilitas akan menyebabkan penurunan kinerja campuran lainnya. Ya, jadi nilai stabilitas ini juga berpengaruh terhadap penurunan kinerja campuran lainnya. Ya. Kalau udah nggak stabil, berarti si campuran aspal itu nggak stabil, berarti yang lainnya juga pasti roboh, gitu ya. Nah, bisa berpengaruh kalau tidak stabil. Nah, yang kedua, selain stabil, dia fleksibel. Ya, jadi ini terutama yang perkasa lentur, dia fleksibel. Ya. Fleksibilitas ini didefinisikan sebagai kemampuan campuran aspal dan agregat menahan lendutan atau defleksi dan momen tanpa timbul retak akibat beban lalu lintas. Ya. Dia memiliki fleksibilitas yang cukup ya menahan beban di atasnya, gitu ya, tapi tidak menimbulkan retak, ya, defleksi. Makanya nanti ada pengujian untuk menguji si aspalnya itu diuji dengan pengujian daktaritas, gitu ya. Itu salah satunya ya daktaritas itu untuk menguji elastisitas dari si aspalnya, itu diuji dari aspalnya. Nah, untuk meningkatkan fleksibilitas, gitu ya. Nah, untuk meningkatkan fleksibilitas itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan agregat bergarasi terbuka atau open graded. Ya, kalau yang tadi kalau untuk yang flexibility dia menggunakan yang beragam, kalau ini mungkin fleksibilitas vibrasi atau terbuka atau open graded. Ya, sehingga harus ada kompromi dengan stabilitas campuran. Nah, itu kan karena ini ada perbedaan ya antara tadi di stabilitas dia harus tertutup, artinya semua harus beragam. Kalau di fleksibilitas itu harus open gradasi si agregatnya, open graded artinya dari sejenjang saringannya itu boleh terbuka. Ya, satu bisa kosong, satu bisa kosong, atau yang lain enggak. Gitu. Kalau yang stabilitas semua harus ini sehingga ya ada beberapa yang kosong. Sehingga nanti harus ada kompromi dengan stabilitas campuran. Nah, karena campuran dengan agregat bergradasi terbuka itu kurang stabil, gitu ya, dibandingkan dengan agregat bergradasi rapat. Jadi salah satunya itu harus dikompromikan dari segi nanti pendesainan dari campuran sehingga nanti fleksibilitasnya dapat, kemudian stabilitasnya dapat berdasarkan nanti saringan yang kita punya. Nah, nanti bisa ditambahkan dengan apa? Nanti dengan abu batu itu tambahkan ya supaya nanti mempunyai tingkat stabilitas dan fleksibilitas yang cukup gitu. Nah, untuk fleksibilitas campuran aspal itu dapat dinilai dengan menggunakan rasio antara stability Marshall dan kelelehan atau flow yang dikenal dengan nama Marshall quantity ya. Jadi untuk dia dilihat antara rasio antara stabilitas itu dari stabilitas dan kelelehan ya. Itu bisa dilihat nanti praktikum Marshall test gitu ya. Praktikum Marshall test nanti ketahuan dari segi pengetesan dari stabilitas dan flow-nya berapa gitu ya. Nah, semakin besar rasio Marshall quantity, maka campuran semakin kaku dan sebaiknya semakin rendah Marshall quantity, campuran aspal semakin fleksibel. Ya. Jadi kalau misalkan stabilitas dan kelelehannya dia kaku, artinya waktu dia itu sama pengetesannya hampir sama dengan tekan betonnya ditekan tapi ada dua jarum. Nah, nanti kalau dia agak kaku ya itu berarti eh, semakin rendah ya. Kalau kuantitasnya semakin fleksibel. Dan sebaiknya
semakin kaku. Jadi rasio masanya itu semakin besar, jadi dia agak agak ini, gitu. Jadi semakin tinggi. Kalau yang masanya semakin fleksibel, dia kalau masanya rendah, dia semakin fleksibel flow-nya. Jadi nanti putaran. Jadi kalau flow itu nanti putarannya agak cepat, si jarum itu kalau masa dia agak lambat. Gitu. Nah, nanti lihatnya dari situ nilai angkanya. Jadi ada perhitungannya nih gitu ya, di masa tes ini. Nah, di dalam skala Bothrium, kinerja campuran terhadap lentutan permanen itu dapat diselidiki menggunakan wheel tracking test, gitu ya. Nah, ada yang namanya uh, wheel tracking test, gitu ya, di apa di PU itu sering gitu ya, di apa menggunakan wheel tracking test, gitu ya, kita uji seperti apa. Wheel tracking test, wheel tracking test ya. Dan aduh, internetnya nih loading begini, sebentar ya. Nggak ada. Lemot amat jaringannya. Nah, ini ya, eh tracking test. Ini aspal, ini aspal, jadi ini pengujiannya seperti ini. Ini jaringan tuh. Oh,
Bentar ya. Semuanya. Mm-mm. Saha itu nanyakeun. Nu sabaraha kali ngajieun oge mesti kena teu ngarti. Musri nya sok we nya cobi teroskeun. Jaringan teh. Betul. Nah, kemudian campuran harus tahan terhadap air dan perubahan sifat aspal karena penguapan atau oksidasi, gitu ya. Jadi campuran yang kita buat hot mix itu memang harus lebih tahan terhadap air, ya. Kemudian dan perubahan sifat aspal, ya, artinya ada penguapan dengan panas, suhu panas, oksidasi dengan air, gitu ya. Jadi ketahanannya cukup harus tinggi, gitu ya. Nah, untuk meningkatkan durabilitas itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama dia membuat campuran yang padat. Artinya diwajibkan atau diharuskan tidak memiliki sedikit rongga dan kedap air. Ya, artinya rongga-rongga yang kosong tadi berhubungan dengan agregat, gitu ya, keseragaman agregat. Ya. Jadi tidak ada yang namanya nanti ruang kosong. Ya. Nah, jadi tidak ada rongga. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan agregat yang bergasi rapat, ya, atau dasi grade. Dan aspal yang umumnya cukup banyak sehingga dapat menyelimuti agregat dengan baik. Ya. Jadi harus cukup aspalnya. Ya. Nah, pengujian yang umumnya dilakukan untuk mengukur durabilitas suatu campuran aspal ya tadi adalah pengujian perendaman Marshall atau Marshall Impression Test. Ya, nanti sebelum diuji Marshall, jadi sampel campuran aspalnya itu direndam dulu, ya, di bak rendam. Ya. Jadi sebelum masuk ke tes Marshall itu nanti dimasukkan dalam direndam dulu, ya, di bak perendam dengan suhu 60 derajat, ya, di suhu 60 derajat direndam selama 30 menit, ya, dengan suhu 60 derajat 30 menit, gitu ya. Itu mengukur campuran aspal dan kemudian massa impotens. Nah, pada pengujian ini memang durabilitas ini dinyatakan dengan suatu parameter yang dinamakan Raytheon Marshall Strength, yaitu
membandingkan antara kekuatan Marshall stability benda uji setelah perendaman dalam air bersuhu 60 derajat selama 24 jam. Ya, tapi kalau di laboratorium memang kalau pas praktikum cukup setengah jam sampai 2 jam. Ya, harus nungguan 24 jam memang awal gitu kan. Kadang kita ngambil sampai setengah jam, 2 jam lah gitu ya stability-nya. Jadi direndam 60 derajat Celcius gitu ya. Tapi memang dari segi ASN ini adalah 24 jam. Jadi direndam di bak perendam selama 24 jam dengan suhu 60 derajat stabil gitu ya, dengan benda uji semula. Nah, kemudian workability yang empat. Jadi workability ini ya, dia campuran aspal dan agregat harus mudah untuk dikerjakan, yaitu pada proses pengangkutan dari mixing plant, penghamparan, dan pemadatan. Ya. Jadi dari mixing plant artinya dari apa? Mixing plant atau batching plant kalau dari beton, ya, sekarang mixing plant hasil dari campurannya, kemudian dihamparkannya lebih mudah dan dipadatkan juga lebih mudah. Kemudian untuk mencapai kondisi ini perlu diatur dengan viskositas campuran, suhu campuran, dan metode pemadatan. Yang pertama yang diatur nanti adalah viskositas, ya. Jadi adalah di mana daya jelajah dari si aspalnya dalam menyelimuti si agregatnya. Nah, jadi itu perlu nanti juga sebenarnya ada pengujian viskositas aspal. Jadi diuji tuh si viskositas aspalnya dari segi dia menyelimuti si agregat tersebut, ya, campurannya. Jadi dia viskositasnya perlu diatur, gitu ya. Kemudian pada suhu pencampuran. Nah, jadi pas suhu pencampuran jangan terlalu panas, ya, jangan terlalu dingin suhu mixing plant-nya. Nah, kalau di mixing plant memang sudah diatur suhu derajatnya, gitu ya, sudah ada 140 sampai 120 derajat suhu pencampuran si aspal dengan agregat, ya. Nah, suhu pencampurannya. Ya. Kemudian nanti pas waktu pencampuran, waktu penghamparan juga itu diatur juga pas penghamparan, suhu pas penghamparan aspal itu tidak boleh lebih dari 80 derajat, gitu ya, 60 derajat lah. Ya. Itu kalau kondisi nanti agak panas, gitu, pas cuaca panas kalau hujan nanti harus lebih cepat-cepat lagi, gitu ya. Nah, ini memang dari kondisi kita harus memprediksi dari segi cuaca. Kalau kita nanti pas mau mix ternyata batching plant sudah ngirim di tengah jalan hujan, pas waktu mau penghamparan hujan, itu juga nanti ya teknik gitu ya, tekniknya seperti apa supaya nanti suhunya tetap stabil, pas penghamparan juga stabil, gitu ya, itu teknik nanti di lapangan. Nah, kemudian metode pemadatan. Nah, ini yang paling penting, nanti ada pemadatan beberapa kali dengan beberapa mesin dipadatkan, gitu ya. Nah, kemarin saya sudah sampaikan alat-alat yang untuk pemadatannya saya sudah sampaikan minggu sebelumnya. Ya. Nah, yang ke ini adalah ekonomi, gitu ya. Nah, dari yang pulang ini memang harus direncanakan menggunakan jenis dan kombinasi materi yang menghasilkan biaya termurah, gitu ya. Sebentar. Pak. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan.
Nah, jadi segi workability dan kemudian ekonomis. Kalau ekonomis memang campuran juga harus direncanakan dengan menggunakan jenis dan kombinasi material yang menghasilkan termurah, tetapi memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Tapi kadang di lapangan ya mau untuk mengambilkan untung yang gede ya terlalu ekonomis gitu ya, gitu. Dia menggunakan biaya murah, tapi secara teknis dia tidak masuk. Ya. Nah, tekniknya awal di pengurangan aspal, materialnya tidak campuran, harusnya material ini tapi diganti dengan ini gitu ya, lebih murah. Ya banyak lah nanti di teknis di lapangan ya seperti itu. Gitu ya. Jadi harus benar-benar nanti campuran tersebut memenuhi persyaratan teknis. Sehingga nanti apa yang dihamparkan aspal yang dihamparkan harus di lapangan itu bisa tahan lama sesuai dengan umur rencana gitu ya. Tapi kadang-kadang memang tidak sesuai umur rencana gitu ya. Nah, kemudian secara ekonomi bisa juga ditambahkan dengan bahan aditif ya dalam campuran. Perlu dipertimbangkan karena dalam banyak kasus cara ini sepertinya ini kurang ekonomis. Ya. Jadi penambahan bahan-bahan aditif atau bahan-bahan tambahan kimia ya apa untuk menstabilkan itu biasanya ya untuk biaya murah ya pengganti itu tadi gitu ya. Nah, cara lain adalah dengan melakukan variasi campuran dengan memanfaatkan material setempat ini secara maksimal. Ya, jadi material-material yang di sekitar pekerjaan proyeknya kita pakailah coba untuk dijadikan bahan campuran apa. Ya, tapi dites dulu, oh diuji dulu materialnya. Kalau materialnya bagus, kita pakai si material tersebut. Gitu. Nah, nanti kan kita kadar aspal optimum. Artinya yang kadar aspal optimum ini adalah hasil nanti di laboratorium ya, hasil pengujian tadi ya dari masalah tes. Ya, hasil dari pengujian masalah tes itu nanti hasilnya dari segi stability itu dapat, dari segi durability dapat, dari workability dapat, dari segi ekonomis dapat. Itu didapatkanlah hasil namanya kadar aspal optimum. Ya, dari hasil perhitungan nanti Marshall didapatkanlah oh sekian persen untuk penambahan untuk material agregat ini harus ditambahkan material aspal sekitar 15% dari berat sampelnya misalkan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kadar aspal optimum. Nanti ada range-nya ya, nanti setelah diuji nanti kalau nanti praktikum itu ada range, jadi ada range ya kalau dia persyaratannya stability flow tadi ya mobility itu sudah terpenuhi, mana di range mana dia terpenuhi. Nah biasanya kalau kalau ini jadi ada range-nya gitu, dia di blok atau dia blok semua masuk gitu ya, ini range 15%, ini 20% misalkan ya. Nah biasanya itu range 15-20% itu adalah yang optimum. Biasanya kontraktor ngambil yang paling rendah gitu ya, supaya agak ringan, tetapi dia masih masuk ke teknis. Sekitar 15% ya dipastikan 15% gitu biasanya gitu. Ya, sampai 20% pencampuran aspalnya. Lumayan kalau 20% penambahan aspal lumayan biaya, penambahan biaya deui gitu ya. Tapi biasanya ngambil yang 15% yang paling rendah gitu biasanya. Supaya lebih ekonomis. Tapi tetap dia masuk ke teknis gitu ya. Nah, fungsi aspal ini dalam campuran adalah sebagai perekat atau binder dan pengisi atau filler. Ya, sebagai perekat juga sebagai pengisi atau filler. Nah, dalam fungsi ini maka jumlah aspal dalam campuran juga harus optimum. Nah, jumlah aspal yang terlalu sedikit dia akan mengakibatkan kurang berfungsinya sifat perekat dan pengisi yang akan mengakibatkan berkurangnya ikatan antara agregat atau interlocking dan masuknya air ke dalam rongga campuran. Ya. Jadi ini yang memang paling rawan adalah pengisian jumlah aspal karena memang jumlah aspal dikurangi, gitu ya, ada pengurangan. Nah, jumlah aspal juga yang berlebihan juga tidak terlalu bagus, juga dia akan mengakibatkan bleeding atau pengumpulan aspal di permukaan perkasan. Yang nantinya dengan gesekan ban, kendaraan akan mempercepat pengelupasan aspal dari agregat berkurangnya ikatan ke agregat. Jadi kalau terlalu cair atau bleeding, itu biasanya kalau udah roda dia terangkat tuh si aspalnya. Otomatis nanti kelihatan tuh agak-agaknya.
Nah, kan katanya cepat rusak jalannya gitu ya. Jadi harus optimum, kurang nggak boleh ya, berlebih juga. Nah, jadi harus pas ya, jadi seperti hidup ya gitu ya. Hidup itu tong kekurangan teuing, tong berlebih-lebih teuing gitu ya, harus ya istilahna nama tengah-tengah gitu ya, seimbang. Nah, dalam pencarian campuran akan aspal itu ditentukan dengan pengujian aspal dengan alat massal ya. Jadi optimum ini didapatkan dari pengujian alat massal. Ya, dari tadi awal pengujian material, kemudian material aspal, material agregat, kemudian kita mixing campurannya dengan tiga tadi, laston atau latason atau latasir, ya, sehingga didapat campuran. Kita buat benda uji, setelah benda uji kita tes ya dengan massal, massal tes, hasilnya kita dapat ternyata hasilnya dia dapat optimum ya di massal tes. Ini hasilnya yang kita cari nanti di praktikum adalah penambahan dari kadar aspal optimumnya. Ya, nanti hasil akhir praktikum itu dari massal tes, dari pengujian material sampai ke pencampuran, ya, perencanaan campuran untuk misalkan HCWC, ya didapat HCWC dengan material yang ada, kita buat HCWC, ya apakah dia stabil itu atau segala macam. Nah, setelah di tes massal dia ternyata masuk semua. Nah, berapa nih penambahan kadar aspalnya? Oh, sekian persen kadar aspalnya. Yang optimum. Berarti itu bisa dipakai nih untuk diperbanyak ya, masuk ke mixing plan nantinya. Ini campuran yang sudah di lab diuji, dia masuk semua, ya dibuat banyak gitu ya dengan material dari A gitu ya. Nanti di mixing plan dibuat gitu ya. Lalu banyak. Nah, kemudian perancangan campur aspal metode massal. Nah, memang metode massal ini merupakan jenis pengujian metode yang paling umum digunakan untuk perancang campur aspal panas. Ya, nah, pengujian ini memang sampel campuran dibuat dengan kadar aspal yang berbeda-beda, biasanya dengan penambahan aspal 0,5% dengan gradasi agregat berada dalam batas spesifikasi. Ya, jadi di laboratorium ini sistemnya memang secara coba-coba. Ya, secara coba-coba untuk penambahan kadar aspal. Ya, jadi range-nya misalkan spesifikasinya itu sekitar 7 sampai 12% penambahan kadar aspal. Ya, jadi penambahannya 7 bisa misalkan dari 7 ya, dari 4 atau dari 5, dari 5%, penambahannya 5,5, penambahan persennya 5,5 sampai 6%, 6,5%, kemudian 7% sampai 7,5%. Itu uji coba ya pencampuran aspal. Ya, jadi penambahannya 0,5 ya. Misalkan penambahannya kita rencanakan 5%. 5,5 5,5 sama 6, 6, 6, 6,5 dan 5. Jadi itu untuk pengujian massal memang dibuat beberapa dibuat beberapa pencampuran aspal ya, pencampuran kena aspal 5%, 5,5, 6, 6,5% gitu ya. Jadi nanti di range itu mana yang paling optimum dari 5 sampai 7 misalkan ya. Dari 5 sampai 7 berapa yang optimum? Bisa 5,6, bisa 8, 6,7 bisa gitu ya. Itu tergantung nanti di mana yang optimumnya. Gitu ya penambahan aspal. Nah, sampel ini memang dibuat beberapa ya, nanti dibuat sampel ya dengan diameter 4 in dan tinggi 2,5 in dan dipadatkan dengan menggunakan pemanas standar pada kedua bagian permukaannya. Nah, sampel ini kemudian diuji terhadap kepadatan dan ketahanan terhadap deformasi ya, atau perubahan. Nah, untuk mengetahui ketahanan terhadap deformasi, dua parameter yang diukur adalah stability, yaitu beban maksimum yang dapat ditahan benda uji sebelum hancur, dan flow, yaitu besarnya deformasi yang terjadi sampai dengan beban maksimum. Ya, besarnya deformasi atau perpindahannya, ya, penurunannya berapa. Nah, untuk kepadatan campuran aspal itu dihitung dari yang namanya ini adalah spesifikasi alur ya, alur untuk penentuan
kadar aspal optimum. Ya, ini alurnya, ini sesuai spek campurannya. Tadi aspeknya apa? Misalkan kita mau bikin lasta stone, gitu ya. Nanti speknya disesuaikan ada di spek SN berapa. Kemudian laston, gitu ya. Ini spesifikasi campurannya. Kemudian ini agregat, ada pengujian agregat material. Ini juga pengujian aspal. Ya. Setelah diuji lolos SNI baru masuk ke pembuatan benda uji. Ya, pembuatan benda uji kemudian dipadatkan, sudah dipadatkan ada pengujian berat jenis campuran, ya. Nanti ini ditimbang kering, timbang dalam air, kemudian nanti timbang jenuh, gitu ya. Setelah dapat, kemudian nanti direndam, ya. Di sini diuji massa, nanti ada perendaman, ya, ada perendaman dengan bak tab, itu si benda ujinya aspalnya itu direndam selama 24 jam kalau ada suhu 60 derajat, ya. Kemudian nanti diuji massa, nanti hasilnya adalah analisa rongga dan berat isi campuran. Saya dapat kalau misalkan lolos baru ukuran nasional, kalau tidak lolos ya ada kerintian perencanaan lagi. Nah, jadi kalau aspalnya mungkin nanti diubah. Nah, kalau misalkan nanti stabilisasinya tidak ada yang masuk semua gitu ya, berarti perlu perbaikan material. Jadi ini baik lagi gitu ya. Kalau sesuai kriteria rencana gitu ya, baik lagi ke sini. Itu materialnya berarti diganti gitu ya, bisa muter aja gitu percobaan testing. Gitu ya, seperti ini. Ya, ini bagian alur pengukuran aspal. Nah ini ya spesifikasinya nanti ya untuk uh, ini laston nanti yang terbaru ini yang masih lama ya, saya belum ganti lagi. Yang kemarin saya tunjukkan ya itu yang terbaru ya. Nah ini edisi 2006 ini hampir sama ya, latasi, rasto, res. Ini ukuran ayakan. Nah, ini spesifikasi berat persen lolosnya. Ini hasilnya. Kalau kita mau analisa saringan agak kasar, eh, misalkan untuk dan campuran dari kasar dengan halus, nah, itu harus misalkan spesifikasi untuk kita membuat laston, gitu ya, ACWC. Maka ini spesifikasinya 100 dari ukuran 20, ada 100, ukuran 2,5, 100, 2,5 maksimal 10. Seterusnya, gitu ya. Berdasarkan nanti gradasi agregat. Dan ini menentukan dia bisa stabil, ya, bisa reproduksinya bagus, bisa fleksibel dari sini dari yang saya ukuran ayakan. Ya. Nah ini saya tunjukkan beberapa eh, ini ini contoh apa kalau kita lihat ini ya hmm, alat ini bed tab, ini alat tab.
Nah itu ya, nanti gitulah nanti, kalian praktikum ya seperti itu bikin benda uji nanti di tes marsal. Nanti tes marsalnya hasil tes marsalnya itu nanti ketahuan, kadar aspal oktannya di berapa. Ini nanti dibikin beberapa kelompok, ya tiap kelompok itu beda-beda kadar aspal. Nanti disatuin, yang kelompok ini 15%, yang ini 2%, 3% misalkan gitu ya, dibagi-bagi. Nanti ketahuan tuh yang oktannya di mana gitu ya. Ya, biasanya sih bikin 5 sampel gitu ya, bikin 5 sampel lumayan cukup lama. Ya sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Aman-aman saja. Maaf, ada kemana ya? Oke, kalau memang tidak ada saya absen saja. Jadi yang saya panggil nanti ini ya, apa? Nyaut ya. Oke, oke. Syihab Nurdin ada? Muhammad Syihab Nurdin ada nggak? Tidak ada ya. Keluar KWC hilang katanya. Oke. Kemudian Bintang Suharman ada? Bintang Suharman. Rika Praja Musti. Rika Praja Musti. Halo, halo. Ada. Rizky Randy Putra. Mana? Oh, oh. Pang kasetnya. Kemudian Wildan Hafiz. Wildan. Nggak ada. Wildan Hafiz. Fahmi Idris Ramdhani. Fahmi Idris hadir. Nurul Azkia. Nurul hadir. Oke. Dena Fadilah. Tidak ada juga. Dena Fadilah tidak ada. Mana? Oh, Dena. Ada. Ada. Revin Alfian Rivaldi. Hmm, Revin hadir. Muhammad Rifki Nur Hidayat. M Rifki Nur Hidayat. Ada. Muhammad Rifa Nurian. Hadir. Nazwa Naura Safa. Hadir. Oke. Oke, Najwa hadir. Eti Elisa. Tidak ada Eti. Muhammad Ridho Alfaris Hafidin. Tidak ada. Mana? Oh, mana? Hadir. Muhammad Ridho Habir. Mutabi Kamil Torik. Hadir. Muhammad Syahrul Ramadan Istiadi. Hadir. Yasna Aulia. Hadir. Haril Abdul Ghafur. Hadir. Wiryawan Muklis. Andra Febrian. Andra Febrian. Dede Fatur Rahman. Dede Fatur Rahman tidak ada. M Seva Andreas. Akil Fawaz Zulfa. Siapa? Siapa? Siapa yang hadir? Dede hadir. Nah, Akil, Akil ya.
Akil Fawaz, kemudian Teguh, oh mana Teguh, Septian Prakoso, oke oke oke, mana Septian udah ya, udah Septian, oke. Terima kasih kalau mau tidak ditanyakan. Kita tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan puasanya lancar sampai maghrib ya dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Amin ya. Cukup sekian saya tutup dengan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sama-sama. Capek. Nah, tinggal tinggal naik. Tulis. Bu Yuni mah ganti ganti. Ya kita aja Pak Yudi nggak ada ini mencari aja. Pak Yudi udah ada. Oh iya kan, ini aja. Kawin aja bedanya. Dia punya 3 orang. Dua. Kalau saya di kamar itu asup banget. Kayak mana kabarin tungguan kebalikan oh dari tadi. Tungguan ku balikan lah,